Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan makrifat menurut Gus Baha, kemudian Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abdul Somad, yang bisa saya katakan adalah subhanallah, seperti berbagi tugas, ketiganya menerangkan dari arah yang sedikit berbeda. Kalau istilah saya, Gus Baha menerangkan dari atas ke bawah, kemudian Adi Hidayat menerangkan dari bawah ke atas, dan kemudian Ustadz Abdul Somad menjelaskan dengan mengutip pendapat Imam Ghazali, cahaya di dalam hati. Ya, Gus Baha mulai dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti tembus kepada makhluknya, artinya dari atas ke bawah. Kemudian Adi Hidayat menjelaskan dari ilmu-ilmu Allah, syariat Allah yang kemudian tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad menjelaskan cahaya yang diletakkan oleh Allah di dalam hati seseorang itu ma'rifatullah. Mari kita cek, mudah-mudahan bermanfaat. Mun temen nak bermakrifat akar saiki. Jadi sing diarani makrifatuh iku napa idraku sifatillah, napa idraku sifatillah. Ya soal ngono ngaji sing gampang tapi dadi wali bar iki. So yakin bar iki dadi wali. Engko nek ora pantes dibredelne diangkat meneh. Dibredel meneh. Itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu 2 hari itu hebat. Engko digilir sak dunya. Ada yang hanya kuat 3 jam, 4 jam itu hebat. Sing wali kutub digilir, gue serau sama elok giliran terus malah gak kuat malah. Kau mana ni? Sifatnya apa sih buat kenal bin? Sang pulau songo. Wonten sifat sing dikenal no itu kohron. Kohron kita dipaksa kenal. Jadi sing disebut ulama sifat wajib wa ta'ala orang pulau. Sifat mukhalif itu orang pulau. Ini wujud. Kita bakok mukhalafatul hawadisi kiamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irodat terus ilmu hayan sama basir 20. Kemudian gampangannya ngerti sifat-sifat niku saya ingin gawe sing gampang mawon. Allah niku gada asmaul husna, ya napa walillahil asmaul husna napa fata'u biha. Nah Allah gada asma mesti tumus mesti tembus teng makhluk. Allah nak gada sifat, utai gada asmo, gada status. Niku mesti tembus teng makhluk. Belum ragen. Amdan cek sahwan cek tauan okar. Misalnya wong utange akeh, bojone cerewet, anake gak nurut. Utang jatuh tempo, awake lara kabeh. Cara dhahir ora iso guyu. Tapi Allah guyokno makhluk iku sifate Allah. Wa annahu wa adhaka waka Allah sing maringi guyu sehingga wong bulta kaya apa sing tubir masalah ya tetep iso guyu. Mergo Allah nak di sifat pasti asarnya ini di makhluknya, termasuk sifat Allah Ta'ala yang maringi guyu iku pengiran. Jadi wong sing di penjara demi partai PKI ini penjara yang guyu bangga heroik. Aku ngomong sing jopo-jopo wong cemen wandu rawani berjuang demi ideologi. Podo, wong Islam garis keras yo bangga dengan segala resiko di penjara bangga yo sungguh ora kowe ngene-ngene iki Islam cemen. Tapi sing Islam kowe sing rawani di penjara rawani resiko yo bu Islam penak ngene entuk sangu kok malah. Terus pidato entuk sangu. Yo bu. Terus bener dia empong-empong. Engko ora roe. Tapi apapun ning donya iku wong ora iso kecuali dadi wujud, dadi objek sifate Allah. Mergo Allah nyifati dzate adhaka sing maringi iso guyu. Mesti asare ya ning makhluke. Kaya apa masalah wong ya tetep iso. Waliane ya padha kaya apa presiden, kaya apa wong paling kuat ning donya. Wae nangis ya dipeksa nangis. Wong presiden wong kuwasa. Cuma dari anak ibu bupati kangelan, modal dari presiden. Paham ya? Mantan anak presiden, dari anak presiden kangelan. Sekarang anak presiden jadi presiden. Tapi orang ngersano ya tangisan tenan. Dan orang anak wong alim jadi wong alim, anak wong alim berada di wong alim.
Ana wis sugih dadi melarat, ana melarat dadi sugih. Nah pangeran tak nangis itu diajak. Nah, iki sing diarani sifate Allah iku mesti tumus tembus teng makhluk. Allah nyifati dzate adhaka maringi guyu. Kabeh wong ya iso guyu. Allah maringi sifat dzate abka sing iso nangisno, kabeh wong ya iso nangis. Sebab iku kowe ora usah ndonga yo iso guyu utawa iso nangis. Engko tembus dhewe wong iku dadi sifate Allah. Lha iku jenenge idrok. Nek sing ngono jenenge wis idrok. Mana kayak pulau jenengan orang arah sama tak warai cung kaya guyu ngene wis pinter guyu. Termasuk roh awake dhewe guyu nasibe dhewe. Iku akhire yo guyu. Wong roh nasibe dhewe suwe-suwe ra. Terus keterusan stres nih. Nah, iso guyu api-apian ya diguyokno saat stres. Tapi sementing natijai iso napa? Iso guyu. Lha mulane sing diarani ma'rifatullah iku dia sudah bisa mengedroki nemokno sifat-sifatnya Allah. Jadi eling-eling mulane ngendikane hikam niku tenggene akhir-akhir karangane ngendikane ngoten. Ilahi kaifa asta'izu wa antal mudil wa kaifa astazillu wa antal mu'iz. Kula teng donya iso mulya piye? Ora bakal kula teng donya mulya. Jenengan nyifati zate jenengan al-mudil zat sing menghinakan. Pasti kita ini pernah hina. Kora hina piye calonan presiden wino suarane wong ngamen, wong ning perapatan, preman, iku padha. Bahkan suarane wong sing engko ape ditembak perkara narkoba itu sama. Gagahen di pas pilihan presiden. Ulama top, ambek wong sing narapidana kasus korupsi. Ya, akumulasi pengetahuan. Ya, kompleksitas pengetahuan yang terkumpulkan sehingga kita melihat landscape-nya lebih luas, teramati. Oh ini melakukan ini karena begini. Oh ini dasarnya seperti ini. Oh dia mengerjakan ini karena ini. Oh dia baca bismillahnya jahar karena ini dalilnya. Oh dia nggak baca karena begini. Oh dia sir karena seperti ini. Oh dia baca rakaat pertama saja tidak karena begini. Luas sekali. Itu kumpulan akumulasi ilmu pengetahuan yang menjadikan landscape dia melihat semakin luas pandangannya, semakin terlihat. Itu disebut ma'rifah. Ini, ya kan? Dan puncak ma'rifah itu, puncak ma'rifahnya adalah ketika mengenal Rabbnya. Ya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, maka dia akan mengenal tentang hukum-hukumnya, tentang dirinya, tentang hakikat kehidupan, tentang jalan kehidupan. Lalu kalau sudah kenal itu semua, mudah dia menjalani kehidupan karena tahu. Ya, dia akan kemana nih? Oh, dia akan berumah tangga. Dia sudah tahu tentang hal-hal yang boleh jadi gitu kan terjadi di rumah tangga. Oh ini yang akan dialami, ini solusinya. Karena tahu solusinya dia berjalan menikmati itu semua. Apalagi bisa di pekerjaan dia tahu babnya tentang bab rizki dia mengerti. Dia kenal Allah ke Razzaq yang maha pemberi rizki dan sebagainya. Karena mengetahui mempelajari luas itu menjadikan hidupnya lebih mudah. Maka di sini ada dorongan ma'rifatullah. Ya. Ayo kenali dong Rabbmu, kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya support pertama ma'rifah itu kan ilmu. Makanya perintah pertamanya dapat ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 kan? Ya, ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya perangkat ilmu. Ilmu itu mengarahkan kita pada ma'rifah. Ya, akumulasi semua pengetahuan itu menjadi ma'rifah. Karena itu wajar semua bentuk pengetahuan terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuhanannya, perhatiannya, perawatannya, ya, panggilan kepadanya, nama-nama mulianya, itu semua Nabi yang paling tahu. Makanya Nabi mengatakan ana a'lamukum billah. Saya yang paling ma'rifah, saya yang paling tahu. Jadi kalau kita ingin ma'rifah kepada Allah, ingin mengenal, ingin tahu, ingin jadi hamba yang sempurna, yang baik dan sebagainya, maka jalannya nggak ada lain kecuali ikuti Nabi. Bukan mengkreasikan sendiri. Karena itu Nabi dari awal mengatakan, ana a'lamukum, saya yang paling ma'rifah, saya yang paling tahu. Pakai tahdil bentuknya. Billah. Nah sekarang kita bertanya pada Rasulullah, kan? Ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana jalannya untuk mengenal ini? Bagaimana jalannya untuk mengumpulkan semua pengetahuan itu, mendekat kepada Allah, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan sebagainya? Apa jawabnya? Kita lanjutkan. Ya, kata Nabi, ana a'lamukum billah wa annal ma'rifata, dan ma'rifah itu pakai alif lam tuh. Ya kalau sudah pakai alif lam di sini kan, wah sudah ini istighraq. Apa di sini ta'riful ma'rifah, ya kan? Kekhususan atau keluasan. Kalau keluasan berarti maknanya banyak. Wa annal ma'rifata, dan ma'rifah itu sungguhnya fi'lul qalbi. Ya, termasuk amalan hati. Ini dia jalannya.
Nah, jadi Nabi memberikan satu gambaran bahwa kalau kamu ingin mendapatkan ini wa anal ma'rifata, dan sungguhnya ma'rifah itu kalau kamu ingin mendapatinya dengan fi'lul qalbi, ini amalan hati. Qalbi ke sini. Yang tadi saya tuliskan nih, qalbu masih ada nih. Fi'lul qalbi intinya di sini. Sedangkan di awal sudah saya sampaikan, kalau ada bahasa-bahasa qalbu, nafas, sadrun dan sebagainya, intinya kemana? Ke jiwa takwa. Inti takwa apa? Iman. Ma'rifah itu kaitannya dengan iman. Sini, qalbu. Jadi kalau ingin mengenal Allah dengan baik, dan feedback dari mengenal Allah itu mudah hidup kita. Ya, kan ini, di sini ada takwa kan? Semakin meningkat takwa, semakin mudah hidup kan? Kenapa? Karena konektivitas takwa ini ke sini, ke Allah. Karena itu kalau takwa kita ditingkatkan, naik terus, pancaran imannya naik terus, ya sempurna ini menuju kepada Allah, maka feedbacknya yang turun adalah kemudahan. Karena Allah maha segalanya. Di apapun yang kita kerjakan, kita tahu, oh ini Allah sedang menguji, oh yang diinginkan begini. Jadi langsung ada bimbingan. Di bawah bimbingan itu ala hudan, ulaika ala hudan mir rabbihim, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsepsi ini kalau kita pelajari, ini bukan teori belaka, bukan. Ya, bukan keterangan seperti adanya, tidak. Ini langsung gambaran dari sini Al-Qur'an. Ya, kalau mau dikeluarkan dalilnya, ya kita keluarkan. Quran surat 65 misalnya. Sampai pada puncak pencerahan yang disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah, pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Al-Ghazali, ya, apa ma'rifah itu? Apakah kau dengar dengan telinga? Apakah kau baca dengan mata? Apakah kau pikir dengan hati? Apakah kau renung dengan otak? Apakah kau analisa?" Apa kata Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang dipancarkan ke hati seorang hamba. Dari mana cahaya itu datang? Nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya. Allah Subhanahu wa taala menembakkan, memancarkan cahaya kebenaran itu ke hati seorang hamba, sehingga kalau sudah dapat itu peganglah sampai mati, dia tak akan hilang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan, kuatkan, tancapkan, ikatkan, tampakkan dalam hatiku, sehingga apapun yang menggoncang 50 grup WhatsApp tak akan membuat dia goncang. Apa kata seorang profesor, doktor, guru besar tafsir dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta? Andai 100.000 orang mengatakan dia tidak bersalah, aku akan tetap mengatakan dia bersalah. Kenapa? Karena keyakinanku mengatakan demikian. Makanya ketika membaca postingan itu, ini dia, ini orang mencela-mencela. Pagi, sore, begitu. Malam, 2-3 kali SMS. Bingung saya nih. Tapi sudah saya jawab semalam. Sudah saya tanya ke Ustaz, tapi datang pula yang lain. Oh, yang saya ini. Oh, tidak melekat ilmunya. Jadi gimana Pak Ustaz? Banyak-banyak makan kue dari tepung kanji. Saya bilang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan Nabi dalam hadis yang kita kaji subuh ini hanya ingin membuktikan bahwa apa yang kukatakan itu hak, yang dibawa oleh Muhammad SAW itu hak, kebenaran yang tak terbantahkan. Pemimpin-pemimpin yang fasik, yang jahil, yang jahat, yang zalim, tapi tanpa kebenaran